Masih bersama kami di Presisi Siang. Beberapa warga diaspora di Amerika Serikat menyambut dimulainya pemerintahan Prabowo Gibran di tanah air. Namun sebagian memastikan tidak akan segan memberikan kritik dari jauh jika pemimpin baru Indonesia itu menyimpang dari visi dan misinya ataupun gagal menjamin kebebasan berpendapat dan berserikat. Mari kita simak laporan Yuni Salim dari VOA. Terlepas dari perbedaan dukungan saat Pilpres Februari lalu, beberapa warga diaspora Indonesia menyambut Prabowo Subianto sebagai Presiden baru Indonesia, baik dari pendukungnya. Wah, senang luar biasa. Finally, kita punya presiden yang kita harapkan buat kemajuan, kemakmuran, keadilan. Maupun dari mereka yang berseberangan. Saya kira it's time to duduk sama-sama, kasih waktu. Kita mau melihat apa sih polisinya pemerintahan yang baru. Itu bisa kelihatan di 100 hari pertama gitu loh. Pemilihan, itu kan kita demokrasi ya. Jadi ada perbedaan pun nggak apa-apa, dijalanin aja. Tapi setelah itu kita kembali lagi menjadi satu wadah komunitas kita, yaitu DC for Indonesia. Terkait keabsahan Gibran sebagai wakil presiden, menurut salah seorang warga diaspora, melihat dengan kacamata optimis, rakyat Indonesia telah memilih beliau, Pak Prabowo dan wakilnya Mas Gibran, mengenai masalah kontestasi kemarin, apakah itu legit atau tidak, mungkin itu sudah di rearview mirror. Meski mendukung kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto bersama wakilnya Gibran Rakabuming Raka, menurut sejumlah warga diaspora Indonesia mereka akan tetap mengawasi sekaligus menuntut janji-janji saat kampanye maupun dalam pidato pelantikan. Dan juga mengkritisi bila pemerintahan Prabowo Gibran menyimpang dari janjinya, termasuk dalam jaminan kebebasan berpendapat dan berserikat. Dan yang paling utama itu kebebasan untuk berpendapat, berserikat. Itu kan dibilang, oke dijamin, tapi kan kita tahu ada tangan-tangan halus di belakang itu. Nah, seperti yang terjadi pada FTA. Mereka juga berharap agar Prabowo tidak terjebak dalam politik balas budi, khususnya dengan adanya belasan anggota Kabinet Merah Putih yang merupakan warisan Kabinet Presiden Joko Widodo. Apalagi 10 tahun terakhir ini kan kayak kita disuguhi lip service yang berlebihan. Nah, itu yang kita harapkan ke depannya tidak terjadi seperti itu. Karena ini harus berubah. Kita harapkan siapa aja di belakang Pak Prabowo dapat berdiri tegak. Sementara Indonesian Muslim Society in Amerika berharap Prabowo akan bersuara lebih lantang terkait konflik Israel-Palestina. Proof is in the pudding. Saya mendengar pidato beliau itu, saya cukup encourage gitu ya. Beliau membicarakan mengenai masalah ketidakadilan di Palestina dan beliau melakukan beberapa statement mengenai itu. Ya, selama ini Indonesia sebagai negara Muslim terbesar, saya kira masih kurang gaungnya gitu. Ketua Gerindra USA mengatakan yakin Prabowo tidak akan menolak kritik. No, yang saya pegang dan saya lihat itu apa yang diucapkan oleh Pak Prabowo itu yang akan dia lakukan. Orangnya tidak akan menolak kritik, akan menjadikan satu perbaikan. Bahkan diwanti-wanti di para kader Gerindra, beritahukan jika saya tidak benar jangan ikuti saya. Menurut kalangan diaspora ini, apapun kritik yang mereka sampaikan didorong oleh kepedulian dan keterikatan batin pada tanah air. Dari Alexandria, Virginia, Yuni Salim dan tim VOA. Masih dari mancanegara, pengiriman minyak ilegal ke Korea Utara terus berlangsung. Meski negara itu mendapatkan sanksi dari PBB, Amerika Serikat dan sekutunya ingin menegakkan sanksi PBB, tapi kurang mendapat dukungan dari Rusia dan Tiongkok. Berikut laporan Rio Tuasikal dari VOA. Beginilah patroli Angkatan Udara Kanada di Laut Cina Timur, yang jadi pembatas antara Tiongkok, Jepang, dan semenanjung Korea. Disinilah kapal-kapal mengirimkan minyak ke Korea Utara, melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB. Patroli Kanada ini adalah bagian dari upaya penegakan sanksi yang lebih luas oleh Amerika Serikat dan 10 sekutunya. It's our piece of the pie to contribute to the prevent some of the illegal ship-to-ship transfers, which are petroleum products into North Korea. Ketika kapal yang mencurigakan terlihat, pesawat terbang rendah, mengumpulkan bukti yang dapat menyebabkan kapal dicabut izinnya atau disita. Operasi ini berlangsung diam-diam dan telah terjadi selama bertahun-tahun.
Namun operasi ini selalu dalam pengawasan Tiongkok. Segera setelah misi dimulai, jet tempur Tiongkok muncul, membayangi pesawat ini selama berjam-jam. Ini mungkin perairan internasional, tetapi pesawat berada di halaman belakang Tiongkok. Ini adalah kawasan yang menurut para pejabat Amerika tidak dipantau secara memadai, memungkinkan Korea Utara melampaui batas energi yang diamanatkan PBB setiap tahun. Tiongkok bersikeras menegakkan sanksi, tetapi juga mengatakan sanksi harus dicabut. Rusia juga telah tumbuh lebih dekat dengan Korea Utara dan memulihkan perjanjian pertahanan bersama. Sanksi terhadap Korea Utara diawasi oleh sebuah panel PBB, namun Rusia memveto pembaruan panel tersebut. Amerika Serikat dan 10 negara sekutu pada pertengahan Oktober ini mengumumkan sebuah badan baru untuk menggantikan panel tersebut. Namun panel itu tidak akan didukung oleh PBB. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitasnya. There's no way that the US and its allies on their own can enforce UN sanctions so long as China and Russia are not willing to go along with such a process. But nonetheless, it can be a very useful mechanism by which to name and shame. Hal itu bergantung pada penerbangan ini, yang mengumpulkan informasi yang kemudian dapat digunakan negara anggota PBB untuk menjatuhkan lebih banyak sanksi. It's a continuous circle. They give us information, we give them reports, and builds on the picture. And like I said, the ultimate goal to be the deterrence and the enforcement of the sanctions. Demikian laporan tim VOA. Kita ke berita lainnya. Dalam rangka menyambut Hari Santri Nasional tahun 2024, Polres Lebak Polda Banten menggelar istighosah dan doa bersama. Informasinya usai jeda berikut ini.